Kita pilih sama ya. Anak-anak, sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Allah kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu. Pada hari ini kami memuji dan muliakan nama-Mu. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir. Berkat juga guru sekolah minggu dan anak-anak kami. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolong kami, beri kami akal budi dan hikmat sehingga kami boleh membaca dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah semuanya sehat-sehat dan baik-baik semua ya. Nah, pada pagi hari ini kakak ingin mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersama-sama menyaksikan video yaitu tentang manusia jatuh ke dalam dosa, yang dimana terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Nah, sebelum kita menyaksikan video bersama-sama, kakak harap adik-adik yang ada di rumah dapat dengan rapi, bersungguh-sungguh ya menyaksikan videonya dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya.
sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, itu dia tadi adik-adik, kita sudah bersama-sama menyaksikan tentang kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Pada saat itu pula mereka jatuh ke dalam dosa. Mengapa mereka jatuh ke dalam dosa? Mereka jatuh ke dalam dosa yaitu karena Hawa tidak mendengarkan firman Allah. Dia lebih mendengarkan akan bujuk rayu iblis melalui seekor ular. Dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi dia tidak memakannya sendirian. Dia memberikan kepada suaminya. Dia berkata, ini adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang Allah sudah larang untuk kita tidak memakannya. Tetapi aku memakannya, aku tidak mati. Nah, pada saat itu pula suaminya memakan buah itu juga. Nah, tetapi Allah tahu akan apa yang telah mereka lakukan. Nah, pada saat itu Adam dan Hawa terpaksa harus dihukum dan terpaksa keluar dari taman yang indah itu. Saat itu pula Allah merasa sedih. Allah sangat mengasihi
semua ciptaannya. Begitu juga dengan manusia, Adam dan Hawa. Nah, kenapa Allah menghukum mereka? Bukan berarti Allah tidak mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi manusia ya adik-adik. Sama halnya seperti kita, Allah juga mengasihi kita. Tetapi Allah adalah Allah yang adil, maka Allah harus menghukum manusia karena manusia telah melakukan kesalahan. Adam dan Hawa telah melakukan pelanggaran dan memberontak akan firman Allah, di mana mereka lebih mendengarkan akan perkataan iblis melalui seekor ular itu tadi. Nah, sama halnya seperti kita ya adik-adik, kita juga harus memohon pengampunan kepada Allah pada saat kita melakukan pelanggaran dan melakukan kesalahan, dan saat kita melakukan dosa kita juga harus dihukum dan kita harus segera mengakui kesalahan yang kita lakukan dan kita memohon pengampunan daripada Allah. Itu mengapa Allah menghukum Adam dan Hawa supaya mereka dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahan dan perbuatan yang telah mereka langgar dari firman Allah, agar mereka segera dapat memohon pengampunan, mereka kembali kepada Allah, memohon ampun. Nah, itu juga yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Pada saat kita melakukan kesalahan ataupun dosa, kita harus segera memohon pengampunan. Dan satu hal lagi, kita harus rajin ibadah, kita harus dengar-dengaran akan firman Allah, dan kita harus takut akan Allah. Karena iblis dapat menghasut semua orang, baik adik-adik ataupun kakak, dimanapun kita berada. Saat kita tidak mendengarkan firman Allah, kita tidak taat akan Allah, akan orang tua kita tidak taat, kita tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Saat itu iblis bisa saja menggoda kita, seperti iblis menggoda Hawa. Nah, itu adik-adik, makanya kita harus rajin beribadah, rajin bersekolah minggu, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, agar kita tidak gampang dan tidak mudah untuk dirayu oleh iblis, dan kita dapat jauh dari namanya dosa. Saat kita jatuh ke dalam dosa, kita harus segera memohon pengampunan dan mengakui akan kesalahan kita. Itu cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan syukur ini agar dapat berguna bagi pelayanan firman-Mu. Berkatilah kami yang telah memberikannya dengan sukarela dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan membuka persembahan kita. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam sebuah amplop dan adik-adik bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Baik, untuk itu kita angkat pujian kita dengan judul Di Sini Aku Bawa Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan
Selamat pagi adik-adik, terima kasih kembali boleh bergabung. Kita bersama-sama boleh mengucap syukur karena kasih Tuhan boleh mempertemukan kita. Dan saat ini kita boleh berdoa karena kita sudah dengar firman Tuhan. Kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Semua berdoa. Kita berdoa, kakak akan mulai, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur penyertaan Tuhan bagi kami sampai pada saat ini. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan kesehatan kekuatan dari Tuhan. Kami boleh berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online. Itu karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang besar dan ajaib. Kami mengucap syukur kesehatan kekuatan Tuhan berikan bagi kami. Perlindungan Tuhan juga bagi kami, bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami, bagi gereja kami, bagi kami semua orang percaya yang mengandalkan Engkau. Kami juga mengucap syukur vaksin sudah ditemukan. Kami boleh melakukan segala sesuatu juga sampai pada hari ini karena anugerah Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk para suster dokter yang secara luar biasa boleh ikut ambil bagian. Tuhan berkati dan pimpin mereka dalam rangka penanganan COVID. Kami juga bersyukur untuk mama papa, kakak adik, dan semua saudara kami yang masih diberi kesehatan kekuatan. Kami bersyukur untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan semua pelayan Tuhan yang boleh tetap melayani walaupun secara online karena anugerah dan kasih Tuhan yang besar. Kami juga bersyukur untuk kakak-kakak sekolah minggu yang secara aktif boleh ikut membantu dalam pelayanan sekolah minggu bagi kami semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya, kesehatan, kekuatan, jasmani dan rohani, kelengkapan jasmani dan rohani, dan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami dan seisi rumah kami, juga bagi semua orang percaya yang mengandalkan Engkau. Terpuji namamu, biarlah setiap hari kami terus mengucap syukur apapun yang kami lalui dan hadapi. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik semua, terima kasih